Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdullah Robidul Hasan, NIM 230901116 dari kelas 3B. Di sini saya akan membuat 3 network, yaitu terdapat gedung utama, gedung cabang A, dan gedung cabang B. Untuk pertama-tama kita buat desainnya terlebih dahulu. Kita buat routernya terlebih dahulu. Ini router untuk gedung utama, kemudian router untuk gedung A, dan router untuk gedung B. Selanjutnya kita buat switchnya di masing-masing gedung. Setelah itu kita buat PC-nya di masing-masing gedung terdapat 3 PC. Di sini untuk gedung utama terdapat 3 PC, yaitu PC 1, kemudian PC 2, dan PC 3. Begitu juga di gedung A juga terdapat 3 PC, yaitu PC 1, PC 2, dan PC 3. Di gedung B juga sama, terdapat 3 PC, yaitu PC 1, PC 2, dan PC 3. Setelah kita buat desainnya, kita masukkan IP address di masing-masing PC. Untuk yang pertama di gedung utama, kita kasih IP-nya di angka 192.168.10.1. Kita setting di PC 1, IP-nya 192.168.10.2. Karena yang titik satunya itu digunakan untuk gateway. Jadi untuk gateway-nya itu 192.168.10.1. Kemudian di PC selanjutnya juga sama, kita kasih IP 192.168.10.3 karena yang dua tadi sudah dipakai di PC yang pertama. Kemudian default gateway-nya sama seperti tadi, yaitu 192.168.10.1. Kemudian di PC berikutnya juga sama, kita setting IP-nya 192.168.10.4. Kemudian untuk default gateway-nya sama seperti tadi, 192.168.10.1. Kemudian kita setting IP di gedung selanjutnya, di gedung A. Di gedung A kita kasih IP-nya di angka 192.168.20.1. Kita setting untuk PC yang pertama di gedung A, yaitu 192.168.20.2. Kenapa titik 2? Karena yang titik satunya itu digunakan untuk default gateway. Jadi default gateway-nya itu 192.168.20.1. Begitu juga di PC selanjutnya sama seperti tadi, kita setting PC-nya, kita setting IP untuk PC-nya 192.168.20.3. Kemudian default gateway-nya sama, 192.168.20.1. Untuk PC berikutnya juga sama, kita setting IP address-nya 192.168.20.4. Kemudian default gateway-nya sama seperti tadi, 192.168.20.1. Ketika sudah, kita setting IP address di PC gedung selanjutnya, di gedung B.
Untuk gedung B kita gunakan IP di angka 192.168.30.1. Kita setting PC-nya. Jadi IP address-nya itu 192.168.30.2. Kemudian default gateway-nya 192.168.30.1. PC berikutnya IP address-nya itu adalah 192.168.30.3. Kemudian default gateway-nya 192.168.30.1. Kemudian PC yang terakhir kita setting IP address-nya 192.168.30.4. Kemudian default gateway-nya sama seperti yang tadi 192.168.30.1. Nah, setelah kita memasukkan IP ke masing-masing PC, kemudian kita sambungkan PC ke switch dan juga ke router menggunakan kabel yang otomatis. Kita sambungkan PC ke switch. Kita sambungkan masing-masing PC ke switch. Kemudian kita sambungkan juga switch-nya ke router. Switch masing-masing gedung kita sambungkan ke router masing-masing gedung. Switch gedung A disambungkan ke router gedung A, switch gedung B disambungkan ke router gedung B. Begitu juga yang lain. Nah, kalau sudah kita setting di routernya, kita setting IP di routernya device internet 0. Kita setting IP-nya yaitu 192.168.10.1. Kemudian kita klik yang on. Sudah. Maka tanda ini akan menjadi hijau. Kemudian di gedung A kita juga sama, routernya kita setting IP-nya di IP 192.168.20.1. Kemudian kita sama di klik on. Kemudian di gedung selanjutnya juga sama, kita setting IP pada router 192.168.30.1. Kita klik on. Sudah. Maka tanda ini akan menjadi hijau semua. Setelah itu kita sambungkan masing-masing router dari gedung, kita sambungkan menggunakan kabel ini, kabel serial DTE. Ini di gedung utama sambungkan ke router gedung A menggunakan serial 20. Kemudian dari gedung A kita sambungkan ke router gedung B. Kemudian kita setting routernya di serial 2.0. Di serial 2.0 kita menggunakan 5.5.5.1. Kita klik on. Kemudian di sini juga sama, kita setting pada serial 20-nya 192.168.5.5.5.2. Kemudian kita klik on. Nah, maka tanda ini akan menjadi hijau, yang asalnya merah akan menjadi hijau. Kemudian kita setting juga yang serial 3-nya. Serial 3-nya kita menggunakan IP 10.10.10.1.
kemudian kita klik on. Kemudian yang di sini kita juga sama, di serial 3 kita setting 10.10.10.2. kemudian kita klik yang on. Ketika sudah, kemudian kita setting RIP networknya, kita setting di gedung utama ada IP yaitu 192.168.10.0. kemudian IP routernya 5.5.5.0. di gedung selanjutnya, di gedung A juga sama, kita setting RIP-nya. Yang pertama ada IP dari masing-masing PC yaitu 9192.168.20.0. kemudian ada IP dari router yang serial 2 yaitu 5.5.5.0. Selain itu ada juga IP 192.168.30.0. kemudian IP di router yang serial 3 10.10.10.0. kemudian di gedung B juga sama, kita setting RIP-nya seperti tadi 192.168.30.0. kemudian 10.10.10.0. Nah, ketika sudah, kemudian kita tambahkan server di gedung utama. Kita tambahkan server di gedung utama di sini. Kemudian kita hubungkan antara server dengan router di gedung utama menggunakan kabel cross. Ini kita hubungkan antara router gedung utama dengan server. Kemudian kita setting IP servernya. Menggunakan 10.10 jangan 30.30.30.2. yang satu nanti digunakan di default gateway. Ini kita juga setting IP untuk yang dihubungkan dengan server 30.30.30.1. kemudian kita klik yang on. Nah, sudah, maka tanda ini akan menjadi hijau. Nah, setelah sudah, maka selanjutnya kita tes dengan menggunakan pengiriman surat. Contohnya di sini kita akan mengirimkan pesan dari server ke router di gedung utama. Nah, maka statusnya akan sukses. Kemudian coba kita kirim surat dari PC di gedung A ke PC di gedung utama ke PC di gedung A. Statusnya juga sukses. Kemudian contohnya kita akan mengirimkan surat dari PC yang di gedung utama ke PC di gedung B. Nah, statusnya sudah sukses. Jadi routing sudah berhasil. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.